Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Wiryandra dengan NIM 192231040 dari kelas Gizi 5B, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review jurnal yang telah saya lakukan terkait survei konsumsi pangan tingkat rumah tangga. Untuk jurnalnya sendiri yaitu adalah jurnal dengan judul Gambaran Keragaman Konsumsi Pangan Rumah Tangga Tenaga Pendidik dan Kependidikan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi saat pembatasan sosial masa pandemi COVID-19. Untuk penulis jurnal sendiri itu adalah Angel Amelia Sumakul, Nancy S. Hamalunda, dan juga Nova H. Kapanto. Untuk halaman jurnal sendiri itu di halaman 107 sampai 115, yang untuk tahun publikasinya sendiri bertepatan di Mei tahun 2021. Untuk latar belakangnya sendiri, pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi kurang beragam akibat pembatasan sosial. Padahal konsumsi makanan yang beragam dan bergizi seimbang penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Diversifikasi pangan juga menjadi indikator ketahanan pangan rumah tangga dan penting untuk membentuk masyarakat sehat dan juga produktif. Untuk tujuannya sendiri itu adalah mengetahui gambaran keragaman konsumsi pangan rumah tangga dan tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi selama masa pembatasan sosial pandemi COVID-19. Untuk metode penelitiannya sendiri yaitu yang pertama desain penelitiannya, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan survei deskriptif untuk menggambarkan keragaman konsumsi pangan rumah tangga, tenaga pendidik dan kependidikan tanpa intervensi. Untuk sampel penelitiannya sendiri itu sampelnya terdiri dari 40 responden yang merupakan tenaga pendidik dan juga kependidikan di FKM Unstrat. Untuk kriteria inklusinya sendiri itu ada tenaga pendidik dan kependidikan aktif di FKM Unstrat tahun 2020 bersedia menjadi responden dan juga dapat dihubungi secara daring selama pengambilan data. Untuk kriteria eksklusinya sendiri, responden yang tidak mengisi data food record atau kuesioner HDDS secara lengkap serta tidak mengikuti prosedur pengisian daring sesuai jadwal. Untuk instrumen penelitiannya sendiri itu ada dua, yaitu ada formulir food record 1 kali 24 jam yang digunakan untuk melihat asupan dari responden, dan yang kedua itu ada kuesioner Household Dietary Diversity Score untuk melihat keragaman pangan dari responden. Untuk prosedur penelitiannya sendiri, penelitian ini dilakukan secara daring melalui pengisian food record dan juga kuesioner HDDS oleh responden. Lalu nanti data diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dan juga keakuratan sebelum dianalisis. Analisis datanya sendiri dilakukan dengan cara univariat untuk menggambarkan distribusi frekuensi keragaman konsumsi pangan disajikan dalam bentuk tabel dan persentase berdasarkan kategori skor HDDS, yaitu ada tinggi, sedang, dan juga rendah. Untuk hasil dari penelitiannya sendiri itu, berdasarkan dari hasil penelitian, sebagian besar responden memiliki keragaman konsumsi pangan tinggi sebanyak 34 orang, yaitu 85%, kategori sedang di 5 orang, yaitu 12,5%, dan kategori rendah 1 orang, yaitu 2,5%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden telah menerapkan pola konsumsi pangan yang beragam, meskipun masih ada sebagian kecil dengan keragaman rendah. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki memiliki keragaman pangan tinggi sebanyak 14 orang, yaitu 87,5%, dan lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, yaitu 20 orang di angka 83,3%. Dan juga jika dilihat dari usia, kelompok 28 sampai 40 tahun memiliki keragaman tinggi 10 orang di persentase 76,9%, dan untuk di usia 41 sampai 50 tahun sebanyak 12 orang di persentase 85,7%, dan untuk di usia lebih dari 50 tahun sebanyak 12 orang yaitu di angka persentase 92,3%, dan yang terakhir ada dengan satu orang 7,7% yang memiliki keragaman rendah. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa keragaman konsumsi pangan cenderung meningkat seiring bertambahnya usia, dan juga mayoritas responden telah memiliki pola konsumsi yang cukup beragam selama pandemi COVID-19. Lalu untuk kesimpulannya, sebagian besar tenaga pendidik dan kependidikan FKM Unstrat memiliki keragaman konsumsi pangan yang tinggi selama pandemi COVID-19. Namun masih terdapat sebagian kecil responden dengan keragaman rendah serta konsumsi pangan yang masih kurang seimbang karena dominan karbohidrat dan juga rendah pangan hewani serta sayur dan buah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.